Berarti pede bang bakalan terpilih ya? Pede banget, pede. gas. Masa nggak pede? Kok bisa pede bang? Banyak duit bang? Apa gimana? Nah ini, saya menyiapkan diri saya sebagai martir bagi petani sejahtera. Sadap. Saya akan bersuara keras maupun saya akan melakukan segala macam apapun agar lahir perda perlindungan petani. Itu jangka pendek itu berarti bang? Itu tahun pertama harus terjadi. Kalau tidak saya siap keluar dari DPRD itu. Hari pagi ini dilantik jadi anggota DPRD Sumbar 2024-2029. Saya bantu aminin. Amin. Siangnya saya langsung ke dapil saya itu, menemui konstituen saya itu. Kalau tidak, silahkan caci maki saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat seluruh viewersnya Ngopi Toa Channel. Balik lagi bareng gue di Nampol, nongkrong asik ngomongin politik. Nah, di episode sekarang temen nongkrong gue, temen ngobrol gue, seorang jurnalis kondang yang kemarin bikin kaget nih. Lumayan bikin gue kaget soalnya beliau tiba-tiba muncul di DCS alias daftar calon sementara buat DPRD Sumbar. Balik lagi bareng Bang Toat. Sehat Bang Toat? Sehat bro. Mantap. Mantap bro. Gimana ceritanya kok bisa nyampe nyalek Bang? Banyak duit lu Bang? Wah. Ini pertanyaan yang klasik banget nih. Iya, kalau orang nyalek tuh satu. Os nampol ini. Kita to the point aja Bang. Iya, gua sangat bangga tadi ditanya tadi tuh sama produsernya Ngopi Toat nih. Kita taking gitu ya kan. Ya, saya hostnya os nampol aja kan. Persoalan caleg mencalek itu kan hak warga negara. Gue udah bosan dengan kehidupan independen. Oh, jadi pengen bermanfaat untuk komunal ya? Yang lebih banyak lagi manfaatnya. Gue selama ini pengabdian sebagai juru berita, bikin berita, bikin pencitraan orang, bikin analisa terkait pemilu atau pemilihan yang abal-abal lah analisanya. Tapi seringkali itu menjadi referensi banyak orang. Tuh ngapain gua nggak ikut? Berarti pede bang bakalan terpilih ya? Pede banget, pede. gas. Masa nggak pede? Kok bisa pede bang? Banyak duit bang? Apa gimana? Nah ini, Oke, ini pertanyaan silakan. klasik setiap Ya, betul. setiap caleg atau apalah namanya. Ya saya pribadi pun mikir gitu bang. Banyak duit, ini persoalannya. Ya kan kalau kita jadi caleg tuh denger tiap bentar langsung aja datang proposal segala macam. Nah, kata-kata orang hebat, Iya, kata-kata orang hebat tuh. Oke, silakan Maat. Politik, uang dalam politik, politik uang tidak boleh. Betul. Tapi uang sangat penting dalam politik. Iya, dalam semua aspek kehidupan apalagi Nah, politik. ini persoalannya. Saya ini berangkat menjadi caleg itu dalam kata-kata saya itu lillahi ta'ala aja. Modal yakin berarti? Modal yakin dan modal kekuatan kawan dan sahabat aja. Berarti kalau bisa dibilang Bang Ad, secara modal materi nggak seberapa, tapi modal sosial, modal politik kuat ya Bang? Luar biasa. Itu. Ini yang membuat gempar peta perpolitikan Sumatera Barat. Soalnya Rino kemarin sempat kaget banget. Wih, Bang Ad tiba-tiba namanya muncul di DCS. Wah, ngeri nih. No aja yang gagah kayak gini nggak berani nyalek, Bang. Oke, Bang. Kalau yang Rino lihat-lihat ya, banyak beberapa caleg itu backgroundnya jurnalis, Bang. Kenapa kira-kira, Bang? Apakah karena beliau termasuk Abang ini punya kemampuan untuk untuk menguasai media apa gimana dalam tanda kutip? Dalam konteks demokrasi, Ya, betul. jurnalis atau wartawan itu adalah pilar keempat dari demokrasi. Ya, Ya kan? kontrol sosial. Dan segala macam bagi ya. seorang wartawan, dia itu adalah legislatif tanpa dewan sebenarnya. Sepakat kalau itu. Anggota DPRD tanpa dewan. Ya. Dia membuat sebuah berita, membuat sebuah narasi itu sangat kontras dengan kondisi untuk menyuarakan suara atau keluhan masyarakat. Walaupun itu harus berimbang ya, harus ada kode etiknya, itu
keberimbangan. Ya betul. Wartawan hebat itu ketika dia dapat berita dari seorang anggota DPRD, bla 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 kata. Kalau dia mau survive di kejurnalisannya, dia harus lihat dan tanya kondisi real masyarakat bagaimana. Jadi Sehingga itu wartawan itu dianggap termasuk manusia serba tahu. ya. Dan satu lagi Bang yang saya apresiasi dari tulisan-tulisan Bang At itu satu Bang. Kalau jelek dikritik jelek, tapi kalau bagus diapresiasi Oh, juga. saya adalah wartawan poles. Ah. Karena konsep saya pernah mengalami jadi wartawan yang semi investigasi. Ah. Saya suka dengan pernah menjalani wartawan yang suka mengungkap kasus. Oke. Tapi setelah itu seiring dengan umur, saya membuat media dengan konsep friendly news. Jadi bersahabat, mau jadi orang pencitraan baik, saya tulis baik. Tapi ketika fakta tidak baik, siapapun dia akan saya buat tidak baik. Oke. Jadi apa yang ada di lapangan itu pula yang kita sampaikan ya Bang. Yoi. Amanah berarti ya. Iya, iya. Oke Bang, balik lagi di soal pencalekan Abang nih. Nah, Ini kan banyak banget nih tokoh-tokoh muda yang Abang di DPRD provinsi ya Bang? DPRD Provinsi Partai. Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2, yang mencakup Padang Pariaman dan Kota Pariaman, kampung halaman saya itu. Iya. Kemudian partainya Partai Umat. Nomor atas, nomor bawah Bang? Nomor 1. Ngeri nih. 1. Iya. Oke Bang, itu kan banyak tokoh-tokoh muda juga di Dapil 2 tuh ya Bang? Ada juga beberapa petahana, kan nggak minder Bang? Saya menganggap setiap orang yang mau maju menjadi calon legislatif itu adalah tokoh hebat. Ya, sepakat. Dia berani keluar dari keluar kotak pemikirannya untuk sebuah kondisi yang memang tabu bagi dia. Ya. Masih banyak muda-muda. Dan incumbent di dapil saya itu ada 7. Satu loncat ke DPR RI, 6 lagi kembali bertarung menjadi calon legislatif DPRD Sumatera. Berapa kursi yang diperebutkan Bang? 7 kursi. 7 kursi. Kira-kira ada berapa persen keyakinan Abang untuk dapat itu? Sampai hari ini keyakinan saya 100%. Wih, pede. Karena saya punya kekuatan. Oke, Kekuatan yang siap. tidak tampak. Baliho saya cuma 1 terpasang. Itu di kampung saya di Pasar Si Cincin. Selebihnya nggak ada. Saya main dengan Facebook yang jempol-jempol itu orang luar dapil saya semuanya. Iya. Tapi saya yakin ini jalan Tuhan yang dibuka untuk saya untuk pengabdian yang lain dari kebiasaan saya. Pengabdian kata kuncinya. Ya. Pengabdian, tapi klise itu pengabdian. Setiap orang yang ingin maju kan pengabdian aja kayak. Ya. Nggak gitu, nggak dipilih orang. Oke Bang. Tapi Abang bilang tadi cuma 1 baliho yang terpasang di kampung Abang. Itu di produser pasar. ini belum menyumbang lagi nih. Nggak ada duitnya channelnya Bang. Nggak ada duitnya. Pedis. Kita semangat mencerdaskan masyarakat untuk Ya. berpolitik aja Bang. Jadi ya kalau ada duitnya itu bonus kali ya. Karena bagi saya baliho banyak itu berkenalan tanpa salam. Iya, tapi kan kalau sering lihat kan jadi top man orang juga Kan Bang. saya sudah sering lihat orang. Oh, Ngopi Toat berapa view-nya? Iya. Ganas tuh bro. Oke. Tapi apa Abang nggak kalah star? Nggak. Starnya kan belum. Maksudnya Kalau kan curi star saya kalah star. Ya, itu. Tapi saya yakin dapil saya itu adalah dapil orang-orang hebat. Piaman Lawe itu diisi oleh uang hebat isinya. Dapil neraka juga itu ya. Memang neraka. Nah. Tapi prinsipnya dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Lu kan magister ilmu politik juga kan? Alun ya Bang. Alun Bang. Cuman kalau politik ya belajar. Gitu. Oke Bang. Balik lagi tadi soal intinya kan kalau Abang itu pengen fight, pengen memperjuangkan orang banyak. Siapa yang Abang perjuangkan Bang? Jadi dalam
sebelum memutuskan saya itu maju caleg, saya membuka apa namanya kalau istilah DPRD itu daftar inventarisir masalah. Ya. DPRD itu kan cuma 3 kerjanya, Hmm. yaitu legislatif, budget dan kontrol, kan itu. Nah, dalam ketiga program itu ada satu lagi tugasnya adalah sebagai penyambung aspirasi masyarakat yang diwakilkan. Ya, betul. Jadi kalau ada caleg, anggota dewan mau bikin jembatan lah, mau inilah, itu nggak tugas DPRD sebenarnya. Mana pula itu tugas eksekutif itu. Mau menggratiskan jaminan kesehatan lah inilah, itu nggak DPRD kerjanya itu. Iya, tapi Cuma kan dia legal menyuarakan standing-nya boleh. itu. Legal standing tetap eksekutif. Jadi 3 tugas kita itu setelah saya daftar inventarisir masalah, fokus saya itu memperjuangkan lahirnya peraturan daerah tentang perlindungan petani. Oh, itu visi abang paling utama itu. Itu nomor 1 itu. Oh, Di iya, beliau iya, saya iya. juga itu nomor 1. Di flyer saya nomor 1. Emang Perda perlindungan petani Sumatera Barat itu urgen ada. itu gimana bang ceritanya bang? Undang-undangnya sudah ada. Ya betul, undang-undangnya emang udah ada. Nah, tapi memerintahkan untuk membuat perda 38 provinsi Indonesia ini belum ada satupun. Kenapa? Why? Itu yang akan kita Ya cari. kan kalau kita, apalagi kalau soal petani segala macam kan konflik agraria di Sumatera Barat nggak ada habisnya bang. Saya tidak melihat konflik agrarianya, saya melihat petani itu apakah warga negara Indonesia atau tidak. Kok gitu bang? Nah, karena kalau buruh itu ada undang-undang buruh. Oh iya iya. Iya. Petani ini profesi atau tidak? Dia menjadi primadona ketika pemilu-pemilu sekarang inilah. Pemilu, pilkada dia jadi primadona. Setelah si endorse ini dapat yang diinginkan, goodbye petani. Ya itu sih, itu harapan kita Dan di semua dapil saya itu petani kalau dalam konteks kependudukan bisa mencapai 70-80%. Oh banyak ya bang? Banyak. Oh iya daerah Padang Pariaman itu kan termasuk daerah penyangga lumbung padi Sumatera Barat. Sumatera Barat. Selain Solo dan Dharmasraya mungkin ya. Yes, Solo Selatan, Dharmasraya, Solo. Berarti itu untuk jangka panjangnya berarti ya bang? Saya tidak jangka panjang. Ketika amanah itu diberikan 14 Februari, pelantikan Agustus, saya akan berteriak. Kapan perlu saya kumpulin petani untuk demo, untuk mendesak agar perda petani itu lahir di Sumatera Barat sebagai perda pertama di seluruh Indonesia. Itu bisa jadi pionir juga buat daerah-daerah lain. Saya menyiapkan diri saya sebagai martir bagi petani sejahtera. Sadap. Ya betul. Karena ya berapa banyak orang yang teriak-teriak, apalagi anggota legislatif yang pas kampanye teriak-teriak, ayo petani ini itu segala macem. Cuman ya apa sampai sekarang kan perdanya aja seperti yang Bang bilang belum pernah ada gitu. Lu mikir deh. Lu punya tanah. Lu kerja sendiri. Lu hasil sendiri. Tapi harga jual gabah kok ditentuin? Betul. Ada harga inceran tertinggi, ada inceran terendahnya. Iya. Gimana tuh? Ya kalau Masuk nggak tuh? ya kalau misalkan mikirnya kayak gitu Bang, sebenarnya banyak banget permasalahannya. Bang. Permasalahan petani Sumatera Barat dan Indonesia saat ini adalah very kompleks. Iya betul. Belum lagi pupuk dan segala macam yang mahalnya. Wah, Astagfirullahaladzim. ngeri. Itu Bang, kalau untuk itu ya, di kampung saya ada salah seorang masyarakat, dia bikin usaha rumahan gitu Bang, bikin pupuk dan harganya tuh 3 kali lipat lebih murah Bang. Kalau bro ingin menambah literasi lagi, referensi lagi, ternyata bertani sawah bapokok murah, BBM namanya, sawah bapokok murah. Ternyata semangatnya apa? Bawa aja padinya, semua yang ada di sawah itu kembalikan ke tanah. Nggak perlu pestisida, nggak perlu mesin bajak, nggak perlu pupuk kompos yang dibikin itu, nggak perlu lagi.
Ya betul, tapi kan hasilnya Bang, apa semaksimal yang itu Bang? Sangat maksimal. Oh ya? Baru tahu saya. Dan itu, buka itu YouTube-nya Uda Joni. Dangau Inspirasi. Ngeri bro. Saya berharap hostnya Nampol ini di Ngopi Toan ini bisa mengendorse petani di Mas Raya. Konteksnya gini, saya mendapat pelajaran dari YouTube Uda Joni itu. Jerami dikembalikan ke sawah. Nggak dibakar ya kalau Enggak kebanyakan dibakar, Ya. apalagi jerami dikasih ke sapi, Ya. dimakan bla 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 putaran pencernaan lalu lahirlah Kompos. nya Ya, sapi jadi dibawa kompos. lagi ke sawah. Ah. Ini enggak langsung. Ya karena pada Hasilnya dan hasilnya mungkin sangat maksimal dibandingkan, nah ini hasil kan. Hasil petani dengan modal petani tentu harus dikombin. Ya betul. Jangan modal besar, hasil untungnya dikit. Oke. Tapi ini saya lihat tadi di YouTube itu 1/4 hektar dia punya sawah, bapak itu. Dari awal sampai panen 3 hari ke panen modalnya cuma 250.000. Ush. Gila nggak tuh? Gila itu murah Bisa banget beli itu, Bang. Pajero petani di Indonesia di Sumatera Barat nih kalau mau. Kalau semuanya kayak gitu. Ah. Oke Bang, kalau misalkan untuk nutrisi segala macam saya percaya itu. Tapi kalau untuk pestisida nggak mungkin rasanya nggak Bang. Semuanya mungkin. Nah, itu saya lihat. Tonton itu YouTube Dangau Inspirasi Oke, Uda Joni. rekomendasi itu nanti kita tampilin di Dangau sini nih. Inspirasi Uda Joni YouTube-nya. Kalau ingin menjadi petani yang memiliki Pajero. Saya yakin itu. Dan karena dalam konteks saya, apa yang muncul dari tanah itu tidak akan mungkin petani hidupnya dapat pagi habis petang. Iya. Ya kalau yang saya lihat sekarang kan kayak gali lubang tutup lubang aja petani sekarang tuh Bang. Ya karena Kenyataannya apa? Kayak gitu. Karena dia bekerja, dia punya lahan, dia yang manen, lalu harga jual gabahnya ditentuin. Hari ini mari kita bersama-sama bangga menjadi petani. Kapan perlu, kalau nggak ada di kartu tanda penduduknya pekerjaan petani, bikin pekerjaan petani. Nah itu. Susah KPR tapi Bang. Hah? Susah KPR nanti. Nggak peduli KPR. Mau ikut pola ini, saya yakin. Sekarang ini apa-apa kan ada bantuan, traktor, mesin ini segala macam. BBM, gimana cara belinya? Solar gimana cara belinya? Kadang langka malah. Kadang langka, lalu ada pula anunya. Ada pula kata surat pengantar dari dinasnya. Iya, kalau nggak ada itu nggak dilayani Dan biasanya. kalau di kampung saya itu dia bertani di Sungai Saria misalnya, beli solarnya kayak Pariaman. Jauh. 14 kilo. Jauh Nah, itu. Ini tugas DPRD itu sebenarnya. Memastikan petani itu bangga sebagai profesi. Dan itu tugas pertama saya itu Agustus pelantikan, kalau diizinkan Allah, maka saya akan bersuara keras maupun saya akan melakukan segala macam apapun agar lahir perda perlindungan petani. Itu jangka pendek itu berarti. Itu tahun pertama harus terjadi. Kalau tidak saya siap keluar dari DPRD itu. Dipegang janji ya Bang. Janji. Oke, kita buktikan nanti ya. Dapil 2 Padang Pariaman dan sekitar. Kota Pariaman. Kota Pariaman dan sekitar. Partai Umat Umat. nomor 1. Di bawah lindungan Ka'bah ya. Bukan, Oh, di bukan. bawah bintang itu. Oh. Dia Di- mirip soalnya Bang. Dilahirkan oleh lokomotifnya reformasi Bapak Amin Rais dan pendukung aliran keras Anies Capres Republik Indonesia. Sedap. Oke. Kalau jangka menengah sama jangka panjangnya apa Bang? Apa yang bakal Abang kerjain? Banyak lagi yang harus kita kerjakan. Cuma dalam siap bekerja saya itu ada 5 cuman. Yang pertama itu Nggak tadi. perlu banyak Bang, tapi kualitas. Ya, Bang. 5. Yang pertama tadi perlindungan petani, yang kedua itu
memastikan birokrasi pemerintahan berkeadilan untuk masyarakat. Yang ketiga itu ada melakukan penerobosan bagaimana APBD Sumatera Barat itu lebih banyak ke daerah Piamalawe. Memperjuangkan itu saya. Dan kemudian pokir DPRD itu saya pastikan 100% untuk Piamalawe. 100%. Ya. Lain enggak mak klaim lo Eko. Pokir saya 100% untuk Piamalawe. Enggak berani. Walaupun pokir itu bukan dana saya kan. Ya, betul. Nah, tapi itu pokok-pokok pikiran saya yang berangkat dari aspirasi, lalu saya kucurkan 100% untuk dapil saya. Lain enggak Babu Elo Iko jalan ko dibangun dari apa pintunya Bang Toat mah. Lain enggak mau ditulus Bang. Astagfirullah, itu tidak bisa. Itu jatuhnya dosa ya, Bang. Jatuh dosa itu uang rakyat Sumbar juga itu. Iya. Uang rakyat untuk rakyat juga. Iya, harus untuk rakyat. Biar ikhlas masyarakat tuh bayar pajaknya, Bang. Iyalah. Indah. Daripada bayar pajak dia menggerutu. Mengutuk-ngutuk kan sumpan lo tuh. Yang terakhir itu saya siap menjadi martir, menjadi orang yang melawan walaupun saya sendiri tunggal terhadap siapapun yang melakukan penzaliman terhadap masyarakat. Sedap. Keren banget Bang Toat. Bang Toat ini salah satu inspirasi saya juga, panutan saya juga. Host kondang, kalau banyak di komen-komen YouTube-nya Ngopi Toat itu dibilang Karni Ilyasnya Sumbar. Sedap, yes. Mudah-mudahan rezekinya Terima sama kasih, kayak bro. juga ya Terima Bang kasih, ya. bro. Terima kasih, bro. Jangan lupa nanti ya, Ya. Bang. Pokoknya Broman. Nomor rekening masih lama kan? Masih ingat saya itu. Oke Bang, ini pertanyaan sedikit pedis mungkin. Ini keinginan abang sendiri atau ada atau ketua partai minta abang untuk nyalek? Maju caleg itu adalah sebenarnya dalam lembaran hidup saya itu mungkin di bab terakhir itu. Tapi ketika ketua partai umat abang saya, Bang Taslim, di saat kegalauan saya ini kan udah habis nih, udah berakhir di tugas sebagai Komisi Informasi Sumatera Barat, karena tidak bisa diperpanjang lagi karena jabatan di Komisi Informasi itu cuma 2 periode. Saya sudah menjalani 2 periode. Lalu di tengah kegalauan itu datanglah Bang Taslim ngajak saya jadi caleg Partai Umat aja. Kenapa Partai Umat Bang? Mengapa tidak partai lain? Nah, ini kan pertanyaannya. Karena saya yakin partai-partai lain yang ada itu sudah punya kader, punya orang. Dan kebetulan kader-kader itu teman-teman saya. Saya bisa masuk ke partai A, B, C, D yang lain. Ya, itu. saya bisa, tapi saya tidak ingin menggusur teman atau sahabat saya yang ada di partai itu. Iya. Keputusannya kok DPP kok. Iya. DPP partai memutuskan. Betul. Sepakat. Saya telepon aja Pak Hai, telepon aja Zulas, saya bisa dapat prioritas. Dengan relasinya banget saya nggak ragu dengan itu. Nggak ragu saya. Saya bukan suka menggusur orang. Padahal ada jabatan sebelum saya memutuskan untuk caleg itu untuk menjadi salah seorang calon dan dipastikan dijamin jadi di daerah A. Tapi di daerah A itu ada teman saya yang akan maju lagi, saya tidak mau. Iya. Berarti biar pindah ke daerah lain. Gentleman agreement lah Bang. Itu hidup saya. Mantap. Oke Bang. Abang kan nyalek nanti nih. Pasti berpihak dong. Secara politis. Berpihak kemana? Iya, ke salah satu capres lah. Oh ya. Terus gimana netralitas Ngopi Toat ini Bang nantinya? Nah, itu saya kira kita harus memahami realita kehidupan. Betul. Saya di Ngopi Toat adalah profesional. Saya belajar memaknai seorang host itu gimana. Netralitas host itu gimana. Ya, masih belajar juga saya itu. Jadi tidak akan terjadi Ngopi Toat itu sebagai endorse satu calon. Kita harus netral ya. Kita netral itu adalah harga mati dari Ngopi Toat. Ya karena kita emang niat awalnya ngebangun channel ini bareng-bareng kan. Waktu kita cawe-cawe dengan capres-capresan ini, Ya. kan kita
pingin semua capres yang disebut itu harus tampil di Ngopi Toat. Betul. Nah, faktanya kita berimbang kok. Iya. Harus sih, karena kita niatnya untuk mencerdaskan masyarakat, Iya. bukan untuk menggiring masyarakat untuk Yes. memilih siapa. Iya, bukan. Jadi itu akan saya tanami juga Ngopi Toat dengan saya yang misalnya sudah di CT, di daftar calon tetap jadi caleg, lalu saya di Ngopi Toat, saya kapan perlu tidak pernah menyebut calon siapa saja gitu. Berarti nggak bisa dong ditanyain siapa yang kira-kira menang Pilpres nanti? Bisa nggak? saja. Oh, bisa. Oke, siapa Ah. yang bakal menang Pilpres nanti, Bang? Di mana nasional? Nasional lah. Nasional. Sumbar kayaknya udah kebaca lah. Kalau nasional, saya yakin itu pertarungan dua putra mahkotanya Pak Jokowi. Sedap. Dalam konteks sekarang ini ya, saya nggak tahu ada kehendak lain dari sang pemilik dunia ini kan. Dari Sunda Empire. Kalau pemilik alam dan langit ini mengatakan itu adalah maka yang saya pilih itu pasti kalah. Kita jelas-jelas saja lah, Bang. Siapa? Siapa? Pertarungan siapa dengan siapa? Pertarungan itu kan sampai saat hari ini ada pertarungan pencitraan aja semua. Ya, wakilnya sampai sekarang juga belum ada. Nggak, belum kok. jelas kok. Nah, itu yang membuat masyarakat semakin Jadi Pilpres nih, Bang. pusing. Nah, Jadi Pilpres nih, Bang. saya ragu saya tuh. Kalau pilpresnya hari ini nasional itu, saya yakin yang paling sering dengan Pak Presiden pasti akan menang. Oh, jadi ada Jokowi fake juga ya, Bang ya? Adalah Pasti. Pak Jokowi itu luar biasa itu. Tingkat Saya mengagumi dia sebagai profesor tanpa gelar ya. anugerah honoris causa dalam politik Indonesia. Tapi perannya kelihatan. Kita sportif aja. Iya, perannya kelihatan iya. Cuma dia banyak orang mengatakan mengganjal salah satu capres. Saya tidak melihat adanya keinginan Pak Presiden untuk mengganjal salah Saya satu. rasa Pak Jokowi juga nggak bakalan jauh bercawe-cawe kok. Iya. Oke, Bang. Basis pemilih Abang tuh siapa sih nanti sebenarnya? Basis pemilih saya itu sebenarnya kaum para orang-orang yang berjiwa aktivis gitu. Berarti nggak ada basis daerah A, daerah B lagi. Semua pemilih Sumatera Barat di Dapil 2 itu yang berjiwa aktivis itu adalah basis saya. Bukan petani justru. Ya, petani itu aktivis. Oh ya? Dia aktivis kehidupan. Itu sepakat tuh kalau itu. Dia pagi pulang petang untuk memutar kehidupannya. Direcoki dengan kompleksitas masalah. Ngeri nggak tuh? Yang ngeri. Kalau ada tokoh atau pahlawan tanpa tanda jasa selain guru, petani. Guru kan ada tanda jasanya, Bang. Ya kan dia dianggap pahlawan tanpa tanda jasa. Hah? Kalau ada satu lagi itu adalah petani. Ya, sepakat kalau itu. Nah, petani itu basis saya. Saya bisa kuliah karena juga orang tua saya bertani juga. Oh, kalau kok. petani mengatakan karena saya maju, ya terserah petani itu. Saya tidak target harus menang, harus duduk, tidak. Saya ingin mewarnai kehidupan saya ini bagaimana pula rasanya dicaleg. Setidaknya ada cerita besok ternyata ya. pedis. Iya. Lu datang ke sebuah jorong, sebuah kampung. Di 17 Agustus ini kan banyak acara ini. Lalu di acara itu penuh dengan gambar-gambar caleg. Iya. Di mana-mana itu. Terus saya pikir, siapa yang dipilih oleh masyarakat itu lagi? Artinya kita caleg ini sebenarnya sama dengan pemimpin. Adu gagasan dan ide itu saya kira itu yang terpenting sebenarnya. Tapi fakta hari ini antara si caleg, si calon dengan si pemilih calon itu telah bercumbu mesra gitu, bro. Tanpa harus mendengarkan gagasan dan ide tadi.
Dia tulikanlah telinga, dia Butakanlah butakanlah mata. matanya dengan dari gagasan dan ide dari seorang the real calon. Terus menuju 2024, menuju Februari 2024, 14 Februari ya. Yo, Sejauh ini apa yang udah Abang lakukan setidaknya untuk membranding persona Abang lah di Dapil 2, Bang? kata teman saya orang bijak juga, maju jadi calon, maju jadi caleg, jangan sampai rubah gaya. Wih, sedap. Jadi diri sendiri ya. Jadilah diri sendiri, adalah performan diri kita, itulah yang kampanye sebenarnya. Oh, saya ura-uri di dunia media sosial, ya tetap. Oh, kita orang surau, lalu setelah jadi caleg kita duduk di lapau. Mana main? Hah? Banyak yang kayak gitu soalnya. Saya makanya. Kalau kata kampung saya di Cimean orang itu. Iya. Bu, ya di Surau Kemana aja selama ini? Gitu kan? Masih selama kok. Wah, tua. Jadi saya tampil apa adanya aja. Persiapan saya nggak ada. Saya cuman kontak, sering melakukan interaksi dengan para jaringan. Ada orang menyuruh saya datanglah ke daerah ini. Saya bilang gini ya. Ini jujur saya bilang, Bro, Ajo, Uniang, saya akan datang pas pelantikan pagi, sore saya datang ke tempat Ajo dan Uniang. Ngapain kita datang sekarang? Oh ya, janji-janji. Saya nggak suka itu. Kita konkret saja gitu. Kalau saya datang setelah hari pagi ini dilantik jadi anggota DPD Sumbar 2024-2029. Saya bantu aminin. Amin. Siangnya saya langsung ke dapil saya itu, menemui konstituen saya itu. Kalau tidak, silahkan caci maki saya di mana saja dan saya tidak akan melaporkan. Kita pegang janji yang mana tuh. Ada Ya. berapa banyak tadi itu? Sebanyak janji itu. Saya belum punya doa penghapus janji ya. Iya. Kita bukti aja, kita tunggu aja bukti nyata dan realisasi. Ya, kalau ingin melakukan perubahan, apa itu DPRD? Ya. DPRD itu adalah orang yang mewakili rakyat. Itu aja garisnya, wakil rakyat. Jangan sampai Jadi wakil partai juga. memilih wakil rakyat yang kerjanya 3D. Apa tuh? Datang duduk diam. Aduh. Nggak usah dipajalewan nah, Bang. Bang Toat ini kayaknya misalkan duduk bakalan jadi salah seorang anggota dewan yang vokal kayaknya banget. 11-12 sama itu Bang Hidayat kayaknya. Insya Allah, bro. Wih, sedap. Saya terinspirasi oleh orang-orang wakil-wakil rakyat yang vokal itu dengan konsisten nanggung event. Pak Hidayat, Besar DPD Sumbar, Pak Aim Nurnas, itu orang-orang yang pilihan yang terbaik yang dipilih oleh masyarakat Sumatera Barat. Dia ngomong A. Nah, itu yang ingin kita lakukan, bahwa masyarakat ini harus menentukan pilihannya itu janganlah dengan persoalan memandang persoalan lain, tapi lihatlah kualitas dan kerjanya setelah itu. Mana ada wakil rakyat yang bilang kalau saya tidak datang ke dapil saya setelah pelantikan, silahkan caci maki saya, silahkan pacaruikan saya. Nggak ada itu. Kalau kerjanya nggak kelihatan siap mundur tadi. Ya, iyalah. Kalau saya sudah berteriak setahun lamanya berteriak, ayo lahirkan perda perlindungan petani di Sumatera Barat, nggak direspon. Ngapain kita berteriak angin? Keluar aja, kita hidup ini bukan DPRD yang menentukan kok, dia hidup itu ada Allah, Iya. ada yang di atas yang menentukan. Yang maha kuasa, yang maha Iya. segalanya kok ya. Ngopi lu mak, lama nih Iya, tahu Bang mari, Ade. tak. Itu bro, Lama kopinya menza bro Bang harus main Ade, kok ya. kopi terindah sedunia, Ya, sedap. terlezat sedunia. Main-main ke Menza kawan-kawan. Udah uni segala sadalahnya. Kadam. Di Jalan Sutomo. Iya. Wah, di Kota mana, Bang? Padang. Jalan Dr. Sutomo nomor Marapalang 76, Padang. Marapalang Padang.
misalkan teman-teman mau nongkrong, mau diskusi, buat yang muda-muda mau ngedate di sini juga. Oh, kalau nyaman. mau jadi narsumnya Ngopi Tot, silakan ya. Ya, kali-kali aja kita Standby, ketemu kan, ya. nah, ngobrol kita bikin konten kan. Oke Bang Ad, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dan diharapkan bisa terwujud dan bisa memperjuangkan rakyat tadi Bang. Amin. Itu. Dan jangan lupakan Ngopi Toat Bang. Saya terima kasih hostnya Nampol yang luar biasa, masih muda. Saya sandra dia untuk jadi host saya karena ini sebuah jalan saya untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran saya ketika saya memilih jadi calon legislatif DPRD Subang. Goodbye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Bang Ad. Aus. Up.